Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Gojek yang diketuai oleh Alif Afriyadi. Hadirnya kami di sini untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang kami kerjakan secara bersama-sama. Sebelum mulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sofia Indri Rahmawati. Saya Alif Afriyadi. Saya Muhammad Syed Rashid. Saya Rifa Ma'ajidah. Saya Syifa Fauzia. Oke, baik, langsung saja Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan transportasi ojek yang bertujuan untuk menghubungkan ojek dengan penumpang ojek. Perusahaan ini berdiri pertama kali di kota Jakarta pada tahun 2011. Gojek merupakan perusahaan yang berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Karena efektivitas tujuan perusahaan ini yang bermitra kepada pengendara ojek yang berpengalaman semakin baik dan meningkatkan peminat pelanggan sehingga Gojek dikembangkan di kota-kota besar lainnya, seperti khususnya daerah Jabodetabek, Bandung, Medan, Surabaya, Bali, dan kota-kota lainnya. Menurut Wardani pada tahun 2017. Fitur dan manfaat PT Gojek Indonesia antara lain yang pertama ada GoRide. Itu layanan ojek online untuk transportasi cepat dan mudah itu menggunakan motor. Yang kedua ada GoCar, layanan taksi online dengan mobil pribadi. Yang ketiga ada GoFood, layanan pesan antar makanan dari berbagai restoran. Yang keempat ada GoSend, layanan kurir untuk pengiriman barang secara cepat. Yang kelima ada GoMart, layanan belanja kebutuhan sehari-hari dari toko-toko terdekat. Yang keenam ada GoPay, dompet digital untuk pembayaran transaksi di dalam dan luar aplikasi. Yang ketujuh ada Gojek. Yang kedelapan ada GoClean, layanan kebersihan rumah dan kantor. Yang kesembilan ada GoMessage, layanan pijat panggilan ke rumah. Yang ke-10 ada GoTik, layanan pemesanan tiket untuk acara dan hiburan. Yang ke-11 ada GoMed, layanan pemesanan obat dan konsultasi medis. Selanjutnya ada pembahasan mengenai desain Gojek. Poin pertama ada simbolisme dan gaya. Kami memakai desain logo yang simpel dan terarah karena konsep logo identity design tersebut dirancang untuk mempermudah customer mendapatkan informasi dengan sekali melihat saja. Poin ketiga, tipografi. Untuk tipografi, kami memakai jenis huruf Times New Roman. Jenis font ini menggambarkan sesuatu yang universal, bersih, modern, objektif, dan stabil. Menggunakan font ini menggambarkan sesuatu yang global dapat diterima oleh segala golongan. Secara natural, jika kita menggunakan font ini, semua orang dapat menerimanya. Poin keempat, hubungan. Logo lingkaran menggambarkan satu tombol untuk semua. Logo ini mewakili semangat kami untuk selalu menawarkan cara pintar dalam mengatasi tantangan yang dihadapi para pengguna untuk hidup yang lebih mudah bagi konsumen, untuk akses pendapatan tambahan yang lebih luas bagi mitra, untuk peluang pertumbuhan bisnis yang pesat bagi para merchant. 4 logo yang terletak di sisi kiri bawah yaitu GoRide, GoFood, GoMart, dan GoSend merupakan beberapa fitur dan layanan yang tersedia oleh Gojek. 3 logo yang terletak di sebelah kanan merupakan menu tampilan utama fitur aplikasi Gojek, menu voucher atau promo, dan riwayat perjalanan atau pemesanan di aplikasi Gojek, serta terdapat logo titik penjemputan dan pengantaran. Poin kelima, warna. Kami memilih warna dasar hijau dengan perpaduan hitam karena itu adalah warna asli Gojek. Untuk warna layanan pada Gojek dapat dikelompokkan jadi beberapa warna, yaitu warna hijau untuk layanan transportasi dan logistik seperti GoRide, GoCar, GoSend, dan GoBox. Warna merah untuk layanan makanan dan FMCG seperti GoFood, GoShop, GoMall, dan GoMart. Warna biru untuk layanan pembayaran seperti GoPay, PayLater, GoTagihan, dan GoPulsa. Warna pink untuk layanan hiburan dan berita seperti GoPlay dan GoTix. Warna orange untuk layanan kebutuhan sehari-hari seperti GoService,
dan GoFitness, dan warna ungu untuk layanan bisnis seperti GoClub. Ada pengujian sistem aplikasi Gojek dengan metode black box atau boundary value analysis. Satu adalah menu order transportasi. Ada 5 jenis pengujiannya, yaitu pertama input lokasi penjemputan valid berjalan. Yang kedua ada input lokasi penjemputan tidak valid atau error. 3 ada input lokasi tujuan valid atau berjalan. 4 ada input lokasi tujuan tidak valid error. 5 ada input lokasi penjemputan dan tujuan sama berjalan. Yang kedua ada menu pembayaran. Terdapat 5 jenis, yaitu pengujiannya yang pertama, input nomor akun valid berjalan. Yang kedua, input nomor akun tidak valid error. Yang ketiga ada input nomor akun tidak valid berjalan. Yang keempat ada input jumlah pembayaran tidak valid error. Yang kelima adalah lakukan pembayaran valid berjalan. Yang keenam adalah lakukan pembayaran tidak valid atau error. Yang ketiga adalah menu order makanan. Ada terdapat 8 jenis pengujian. Yang pertama itu pilih restoran yang valid berjalan. 2 pilih restoran tidak valid error. Yang ketiga ada pilih menu makanan valid berjalan. Yang keempat pilih menu makanan tidak valid error. Yang kelima input jumlah makanan valid berjalan. Yang keenam input jumlah makanan tidak valid error. Yang ketujuh adalah lakukan pembayaran valid berjalan. Yang kedelapan adalah lakukan pembayaran tidak valid error. Yang keempat ada menu pembayaran. Yang ada 6 jenis pengujian. Yang satu input nomor akun valid berjalan. Yang kedua ada input nomor akun tidak valid error. Yang ketiga ada input nomor akun tidak valid berjalan. Yang keempat ada input jumlah pembayaran tidak valid error. Yang kelima adalah lakukan pembayaran valid berjalan. Yang keenam lakukan pembayaran tidak valid error. Jadi kesimpulannya, mobilitas manusia yang tinggi menuntut dunia perdagangan mampu menyediakan layanan jasa dan barang dengan cepat sesuai permintaan konsumen. Untuk mengatasi masalah tersebut, kini muncul transportasi online yang berkembang di kota-kota besar di Indonesia. Perusahaan yang bergerak di bidang transportasi tersebut bernama Gojek. Gojek adalah perusahaan rintisan startup yang menyediakan akses pelayanan untuk kebutuhan masyarakat. Gojek adalah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informasi di Indonesia. Gojek lahir pada Agustus 2010 dengan pendiri Nadiem Makarim dan Michelangelo Moran. Ide bisnis Gojek bermula dari obrolan Nadiem Makarim dengan para tukang ojek langganannya, sehingga jadi memahami bahwa sebagian besar waktu tukang ojek banyak dihabiskan untuk mangkal dan menunggu penumpang, karena para tukang ojek biasanya bergiliran dengan tukang ojek lainnya untuk menarik penumpang. Selain itu, terkadang penumpang juga sepi. Model bisnis awal Gojek terbilang sangat sederhana, yakni berusaha menjawab persoalan yang dialami pelanggan untuk transportasi orang secara cepat dan murah. Dalam perkembangannya, Gojek dengan transportasi sebagai tulang punggung bisnis berkembang ke berbagai layanan lainnya dan menjelma menjadi layanan aplikasi satu pintu. Aplikasi Gojek membantu para pengemudi untuk mendapat akses kepada lebih banyak pelanggan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.